sebuah cerita inspirasi. Mungkin ini bisa nanti sebagai motivasi bagi banyak orang. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Ini saya buat videonya karena status saya yang saya buat di Facebook, yaitu bagaimana saya akhirnya bertemu dengan mama saya lewat video call setelah 25 tahun. Jadi setelah saya update status itu, mungkin ada dari beberapa pihak yang ingin bertanya, kok bisa sih baru setelah 25 tahun baru bisa komunikasi atau bertemu. Nah, itu yang akan saya bagikan di sini. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh Bang Hendra yang meminta saya untuk membuatkan video ini. Saya akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama, ceritakan tentang biodata dirimu dan berbagai aktivitasmu. Nah, nama lengkap saya itu Agnes Saptawati Dongoran. Saya berasal dari Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Sekarang stay di Surabaya. Saya bekerja sebagai guru di sekolah Katolik swasta. Lalu aktivitas yang lain adalah saya juga sedang melanjutkan studi. Lalu pertanyaan yang kedua, sejak kapan sih berpisah dengan ibu? Nah, saya ralat kembali. Setelah saya hitung-hitung, ternyata saya berpisah dengan ibu itu sekitar 23 tahun. Karena saya ditinggal mama itu waktu saya umur 4 tahun. Sekarang saya umur 27 tahun. Jadi kurang lebih 23 tahun sudah berpisah dari mama. Sekarang tinggal sama siapa? Saya kos. Tapi sebelumnya saya dari umur 4 tahun dibesarkan oleh opung saya dari pihak papa saya. Kamu ditinggalkan atau ibu disuruh pergi oleh keluarga? Dua-duanya sebenarnya bisa dikatakan tidak sih, karena memang ya mama kan berencana untuk nikah lagi. Waktu itu mama masih muda, ditinggal sama papa. Jadi kalau untuk niat untuk menikah lagi itu wajar ada. Jadi mama memutuskan untuk nikah, akhirnya kami ditinggalkan di keluarga papa, yaitu opung Doli sama opung Doro. Pertanyaan berikutnya, selama berpisah dengan ibu ada usaha untuk mencari dari pihakmu? Tentu. Jadi ketika saya sudah umur 15 tahun, kami sudah ada niat untuk mencari mama. Memang waktu itu kami pergi ke Samosir dan kami berempat ya. Oh ya, saya lupa, saya menceritakan bahwasanya kami ditinggal sama mama itu 4 bersaudara, perempuan semua. Saya anak keempat, yang belum nikah tinggal saya. Nah, jadi waktu itu sudah proses mencari mama, kami ke kampungnya, tapi memang nggak ketemu sama mama karena memang mama menikah dan memutuskan untuk tinggal membentuk keluarga baru itu di Jambi. Yang kami temui waktu itu di sana hanyalah opung Doli, sedangkan opung Doli sudah meninggal. Lalu waktu itu masih terjalin komunikasi dari via telepon, tapi kan zaman dulu namanya gadget kan belum secanggih sekarang. Entah kenapa ya hilang komunikasi. Pada akhirnya tahun 2014 atau tahun berapa, 2013-2014 pokoknya sekitar itu, ketika sudah munculnya berkembangnya Facebook, akhirnya komunikasi kami lancar kembali. Itu terjadi ketika kami berteman dengan anaknya di Facebook, anak yang pertama, anak mama yang pertama dari pihak yang kedua di Facebook. Nah, lama-lama akhirnya bisa komunikasi sama mama, tapi belum selancar seperti sekarang, termasuk saya yang memang masih kecil ditinggal sama mama. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu kenapa bisa bertemu setelah umur 25 tahun dan di mana selama ini beliau tinggal? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, mama tinggal di Jambi membentuk keluarga baru. Kenapa bisa bertemu dengan mama setelah 25 tahun? Sebelumnya sudah pernah telepon tapi nggak begitu lancar, dan
saya memang mengakui ada rasa canggung, mungkin karena saya ditinggal kecil sama mama, jadi komunikasi itu benar-benar lancar setelah sekarang, karena sudah begitu banyak yang menasihati saya bahwasanya memang ayolah komunikasi dengan mamamu. Ya, awalnya memang canggung, benar-benar canggung saya akui, tapi ya akhirnya terbiasa dan saya benar-benar sudah biasa sih. Sekarang tidak ada rasa canggung lagi, bukan udah sering komunikasi sama mama. Bagaimana perasaan kamu? Adakah dendam? Tidak sama sekali. Dari dulu tidak ada dendam sama sekali. Karena kalau dipikir-pikir juga mama itu menikah lagi wajar, karena memang kan masih muda ditinggal sama papa. Jadi kalau untuk niat menikah lagi itu tuh wajar. Kapan kalian berencana bertemu dengan mama? Rencana sih tahun depan, tapi kan masih rencana ini harus benar-benar memang dipersiapkan matang-matang, dilihat dengan kondisi kami sekarang, empat-empatnya sudah berpencar tanya masing-masing, jadi benar-benar harus buat planning yang matang-matang untuk bertemu sama mama. Pokoknya kalau untuk bertemu mama itu pasti ada, dan itu sudah memang kesepakatan kami. Itu aja sih cerita dari saya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lakukan tetap yang terbaik, jangan takut, dan tetaplah berjuang.